Hai, aku Emma. Umurku 16 tahun. Apakah kamu punya keluarga atau teman yang suka bohong? Bisakah kamu maafkan kebohongannya? Pernah sekali aku kesulitan karena kebohongan orang lain. Oke, akan kuceritakan dari awal. Aku belajar astronomi dan aku sangat suka memandangi langit malam dari jendela kamarku. Aku juga mengawasi adikku Bob. Dia selalu di kamar membaca buku soal ilmu tumbuhan. Dia hanya tertarik dengan pohon dan semak. Aku punya teman baik namanya Daisy. Kita sekelas. Dia sering membicarakan soal dirinya, keluarganya, dan orang lain. Akan menyenangkan untuk mendengarnya, tapi ada 2 masalah. Pertama, dia selalu berbohong. 2, saudaraku jatuh cinta padanya. Dia pikir Daisy itu manis dan tidak bisa bohong. Karena dia memiliki nama dari bunga Daisy yang indah. Lalu kenapa aku berteman dengannya jika dia sangat tidak baik? Kakakku terus menanyaiku. Lalu aku berpikir, iya juga ya. Kita memiliki tugas astronomi, dan Daisy tertarik untuk berkelompok denganku. Awalnya dia ikut membantu. Dia datang ke rumahku, kita menonton video sains dan belajar peta bintang. Bob coba merayu Daisy ketika dia ke rumah. Dan dia selalu bilang dia punya pacar. Tapi aku tahu persis, dia tidak punya. Dia suka teman seangkatan kita, tapi bertepuk sebelah tangan. Karena aku tidak mau kakakku bersama Daisy, jadi aku iakan saja. Di sekolah, Daisy selalu cerita soal ayahnya, yang sudah setengah tahun tidak bertemu. Dia bilang ayahnya kerja di pengeboran minyak di laut lepas daerah Mexican Gulf sana. Digaji sangat banyak dan mengirimkannya ke ibu. Dan mereka menabung untuk membeli rumah dengan kolam renang. Tapi aku tahu mereka tinggal di karavan. Dan ibunya bekerja serabutan. Supaya Daisy bisa kuliah. Ayahnya meninggalkan mereka karena selingkuh. Dia sama sekali tidak memberi mereka uang. Aku kasihan pada Daisy, jadi aku diam saja. Katanya dia mencoba untuk makan makanan sehat dan tidak ada yang sehat di kantin sekolah. Jadi dia hanya minum air saja. Tapi aku tahu, kita makan burger besar di lain hari. Daisy sebenarnya tidak punya uang untuk makan siang. Jadi sekali lagi aku diam saja. Karena aku tidak mau orang lain tahu kalau aku makan burger sebelum tidur. Jadi, kita teman. Daisy akan selalu melebih-lebihkan ceritanya dan aku iakan segalanya baik-baik saja. Sampai sesuatu terjadi. Jadi, di malam sebelum kita mengerjakan tugas, Daisy harusnya ke rumahku, tapi dia menelpon dan mengatakan tidak bisa datang. Pacarnya memintanya kencan dan dia tidak bisa menolak. Aku kesal dan mengiyakan. Aku akan menyelesaikannya sendiri. Tapi ini akan menjadi terakhir kalinya aku kerja kelompok dengannya. Jika ibunya menelpon, dia memintaku mengatakan bahwa dia menginap untuk menyelesaikan tugas. Tidak ada lagi yang ingin kukatakan selain mengiyakan dan mulai mengerjakan tugas. Kencanku dengan tugas astronomi terganggu oleh telepon dari ibu Daisy yang sangat mencemaskannya. Aku mengatakan kami baik-baik saja dan akan mengerjakannya hingga larut malam. Jadi Daisy akan menginap. Dia langsung tenang dan mengatakan kita anak yang baik. Aku mencoba menelpon Daisy, tapi dia tidak mengangkatnya. Aku penasaran, dia di mana? Jadi aku tanya pada Bob, apakah dia akan pergi kencan? Dia bilang dia pergi dengan Daisy beberapa hari yang lalu dan itu sangat romantis. Dia memintanya untuk membeli soda dan keripik di toko terdekat. Setelahnya mereka akan pergi jalan-jalan ke taman. Tapi dia bilang dia sakit dan pulang dengan membawa semua makanannya. Oke, itu sedikit mirip seperti cerita detektif. Aku tahu toko mana yang dia ceritakan dan aku langsung ke sana. Dan berharap memergoki Daisy yang sedang berbohong. Sesampainya di sini, aku tidak menemukannya dan handphoneku mulai berbunyi. Ternyata Daisy. Dia bertanya kenapa aku menelponnya.
Lalu aku ceritakan semuanya, bahwa ibunya sangat mengkhawatirkannya dan kita perlu bicara serius. Daisy bilang dia sedang dalam toko dan memintaku menunggunya di kasir. Aku masuk ke dalam dan wanita di kasir bertanya apakah aku Emma? Aku jawab iya. Dia bilang aku harus membayar tagihan adikku yang baru saja keluar dengan belanjaannya. Aku bilang aku tidak mau membayarnya. Dia memanggil satpam. Aku katakan aku bukan kakaknya Daisy. Hanya teman dari sekolah dan Daisy adalah pembohong ulung. Dan ini sebuah kesalahan. Seharusnya aku bertemu dia di sini. Wanita itu mengatakan polisi yang akan memutuskan siapa yang berbohong dan siapa yang akan membayar untuk segalanya. Tiba-tiba Daisy berlari ke dalam toko dengan belanjaan di tangan dan tangis di matanya. Dia mulai minta maaf dan memohon untuk melepaskan kami. Dia kembalikan semuanya dari tas belanja dan membiarkan kami pergi dengan kesal. Ketika kita akhirnya keluar, dia bicara apa yang sesungguhnya terjadi dan ada apa dengan teman lelakinya. Dia bercerita sudah mulai ngobrol dengan Fred, lelaki yang sangat dia sukai. Lelaki itu mengatakan ibunya memiliki deretan toko kecantikan. Dan ayahnya seorang pelatih sepak bola di tempatnya bermain. Lalu Fred mengeluh betapa ayahnya sangat disiplin dan melarang segalanya termasuk makanan cepat saji, permen dan soda yang dia suka. Lalu Daisy seperti yang selalu dia lakukan, mengatakan pada Fred ayahnya kerja di pengeboran minyak dan ibunya memiliki beberapa swalayan. Jadi dia bisa mendapatkan makanan apapun gratis kapanpun dia mau. Fred sangat tertarik. Jadi Daisy menawarkan untuk membawakan makanan untuknya. Selain itu dia bilang kalau tidak perlu membayar. Mereka mulai ketemu di taman dekat swalayan yang katanya miliknya. Dia akan membelikan makanan cepat saji dan mengatakan itu gratis. Tapi dia kehabisan tabungannya dengan cepat. Kemudian dia meminta kakakku Bob untuk membawakan beberapa barang yang akan diberikan kepada Fred. Pada hari itu Fred meminta banyak sekali makanan dan dia kira aku bisa membayarnya untuk kali ini. Jadi dia menelponku dan memintaku ke swalayan. Tapi ketika dia membawakan satu tas besar penuh makanan kepada Fred, ternyata dia lupa membawa satu barang yang dia inginkan. Dia sangat marah dan mulai mengata-ngatainya dengan kasar. Inilah saat Daisy sadar dia telah dimanfaatkan selama ini. Dan karena dia menginginkan Fred untuk menyukainya, dia mempertaruhkan persahabatan kita. Dia panik lalu merebut kantong belanjaannya dan berlari ke swalayan. Fred terheran-heran dan mencoba meneriakkan sesuatu. Dengan suara yang bergetar, Daisy mulai untuk meminta maaf. Dia mengatakan dia sangat menginginkan Fred untuk menyukainya. Lalu dia berbohong dan semuanya sudah terlanjur. Dia mengaku kalau selalu mencoba terlihat baik dari yang sebenarnya karena dia takut orang-orang tidak akan menerimanya. Jadi dia berbohong ke semua orang termasuk aku. Sangat sering. Sekarang dia sangat bingung dan hilang arah. Dia mulai menangis. Aku tiba-tiba teringat kenapa aku berteman dengannya selama ini. Di tahun pertama, pada hari pertama masuk sekolah, tidak ada yang mau berteman denganku. Daisy adalah satu-satunya orang yang menyapaku duluan, memperkenalkan namanya, dan bertanya tentangku. Lalu kita mengambil foto untuk buku tahunan. Lalu aku terpleset dan jatuh. Aku sangat kotor dan kakiku berdarah dan semua orang tertawa karena aku terlihat seperti babi di buku tahunan. Lalu Daisy berkata aku bisa berdiri di belakangnya supaya tidak terlalu kelihatan di foto. Mungkin aku bisa mengingat berapa banyak kenangan ketika Daisy membelaku dan dia adalah satu-satunya. Ini tersimpan di suatu tempat dari ingatanku, dan ini yang membuat persahabatan kita kuat. Aku memeluk Daisy erat dan membisikkan, dia akan selalu menjadi teman baikku, dan aku tidak akan membocorkannya ke orang tuanya, dan tidak akan melakukan hal bodoh lainnya. Karena yang terpenting, dia memiliki hati yang hangat dan baik, dan aku menyukainya. Di malam itu kita mengerjakan tugas sekolah hingga malam. Di hari berikutnya kita mendapatkan nilai A. Daisy sangat bahagia.
Dia setuju untuk pergi dengan Bob dan tidak masalah untukku karena ini Daisy yang sama, yang pernah bertanya siapa namaku di hari pertama sekolah dan aku ingin menjadi temannya. Kita semua sangat berbeda. Beberapa orang tinggi, beberapa orang pendek. Kita berasal dari keluarga yang berbeda dan berbeda latar belakang. Tapi yang terpenting adalah mengingat kalau ada orang yang mencintai dan menerima kita apa adanya. Pernahkah kamu ada di posisi ini? Di mana kamu harus berbohong pada orang lain? Apa yang kamu rasakan? Cerita di komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe. Nyalakan lonceng supaya tidak terlewat video selanjutnya. Jangan lupa like dan aku akan sangat senang jika kamu bagikan video ini pada temanmu. Semoga harimu menyenangkan.